Dari Mas Anto, apakah seseorang yang taat beribadah akan merasakan jiwa yang lebih terarah dan bersemayam dalam ketenangan dibandingkan dengan mereka yang lalai dalam beribadah? Apakah orang yang beribadah atau taat beribadah akan mendapatkan kualitas jiwa yang lebih tenang, yang lebih terarah, dan seterusnya? Ya, poin pentingnya kita harus memperjelas dulu. Ibadah yang dia lakukan itu sekedar di level ritual ataukah di level yang lebih mendalam, ada penghayatan, ada hakikat di situ. Karena Al-Quran sendiri yang memberikan informasi, ada orang yang rajin sholat, disebut sebagai musallin, tapi dia tempatnya di neraka. Fawailul lil musallin. Celaka, neraka wail. Siapa? Musallin, orang yang sholat. Loh, kok bisa? Ya, dilanjutkan penjelasannya di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang disebut musallin itu lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Ini perlu dilihat cermat, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholatnya, tetapi alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau fi itu di dalam sholat lalai, kualitas sholatnya buruk karena lalai misalnya. Tetapi yang lebih parah itu menggunakan kataan, dia lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Ya sholat, ya maksiat, gitulah kira-kira gambarannya. Di dalam sholat, dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Itu di dalam sholat. Keluar sholat, temennya setan semua. Ya, di rumah berteman dengan setan, dengan tetangga, dengan setan-setan, di tempat kerja, dengan setan, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai orang yang lalai terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh ibadahnya, oleh sholatnya. Di dalam sholat dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu, ya Allah, aku melakukan semua ini di dalam hidupku. Keluar sholat, dia tidak ingat Allah, malah ingat segala macam yang selain Allah. Di dalam sholat dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, syukur segala puji bagimu ya Allah, mensyukuri segala karunia yang kau berikan. Ternyata di luar sholat tidak pernah bersyukur, bangun tidur mengeluh, di tempat kerja mengeluh, sampai tidur kembali mengeluh. Maka itu orang-orang yang dikritik oleh ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, neraka wail orang yang sholat itu. Musallin itu orang yang sholat. Mulai dari takbiratul ikhram sampai salam. Itu musallin. Tetapi dia lalai terhadap nilai-nilai sholat itu, tidak membekas dalam jiwanya, diaplikasikan di dalam hidup sehari-harinya. Nah, kalau yang dipertanyakan di pertanyaan kedua tadi adalah ya disebut ibadah tetapi hanya seremonial, ritual yang tidak membekas seperti itu, ya tentu tidak membawa dampak pada jiwanya. STMJ kata orang Surabaya, sholat terus maksiat jalan. Nah, gitu. Jadi nggak ketemu gitu. Nah, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah seseorang melakukan ibadah, apalagi taat, dengan penuh penghayatan. Dimulai dari kefahaman, kemudian dengan penghayatan, diulang-ulang, ya tarikatnya, dijalankan, kemudian pengulangan itu akan memberikan bekas pada jiwanya dan terrefleksi di dalam hidup sehari-hari.